Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengaku yakin bahwa perang Rusia dan Ukraina akan berakhir lebih cepat setelah Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Hal ini dikatakan Zelensky seusai berbicara dengan Trump meski via telepon. Rusia pun disebut terbuka bernegosiasi untuk mengakhiri perang jika diprakarsai oleh Trump. Namun ada syarat yang harus dipenuhi Ukraina, yakni menyerahkan 4 wilayah yang sebagian diduduki pasukan Kremlin dan yang diklaim Rusia secara keseluruhan. Tribuners, inilah sudut internasional, sudut pandang gejolak dunia yang berdampak pada kita. Apa skenario Trump akhiri perang Ukraina? Kemenangan Donald Trump di pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024 meyakinkan banyak pihak perang Ukraina akan segera mereda atau bahkan berakhir. Retorika Donald Trump selama kampanye memperlihatkan sikapnya yang mengecam banjir bantuan dana dan militer negaranya ke Ukraina di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden. Meski Trump menerima Volodymyr Zelensky di New York akhir Agustus lalu, tokoh entrik itu menyindir Zelensky adalah seorang sales yang hebat. Ia selalu sukses membawa pulang dana miliaran dolar Amerika setiap kali datang mengadu ke Gedung Putih. Kata Trump, semua akan segera berakhir. Donald Trump Jr., putra sulung Presiden terpilih Donald Trump, di postingan terbaru Instagramnya mengejek Zelensky lewat sebuah video meme. Video itu memperlihatkan saat Trump dan Zelensky konferensi di New York dan ekspresi mimik Zelensky yang terlihat hampa serta tegang. Lalu editan video itu menunjukkan uang dolar berjatuhan seperti hujan di layar dengan latar belakang wajah Zelensky yang tampak hampa. Video itu diberi judul POV, Anda tinggal 30 hari lagi untuk kehilangan tunjangan Anda. Ini adalah sebuah troll vulgar dari lingkaran terdekat Donald Trump yang menandai babak-babak akhir rezim Zelensky yang selama 2 tahun 10 bulan terakhir jadi boneka Washington di bawah rezim Joe Biden. Berita terbaru media Washington Post mengabarkan Donald Trump telah menelpon Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis pekan lalu, segera setelah pemungutan suara, dan ia yakin telah memenangkan pertarungan. Tapi belum ada penjelasan rinci apa isi pembicaraan dua tokoh itu. Sumber Washington Post hanya menyebut Trump konon meminta Putin untuk memulai peredakan pertempuran di garis depan. Pihak Kremlin tidak pernah mengungkapkan ada komunikasi di antara Trump dan Putin, tapi secara umum Moskow menyatakan siap untuk berkomunikasi dengan Trump. Jadi apa kira-kira skenario Donald Trump untuk mengakhiri perang paling brutal di Eropa setelah Perang Dunia Kedua itu? Apakah Rusia nanti akan menerima skema penyelesaian versi Trump? Kita akan mulai ulasan tentang isu ini dari apa yang dikemukakan Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban. Viktor Orban baru saja menjadi tuan rumah pertemuan puncak pemimpin Uni Eropa di Budapest. Volodymyr Zelensky juga diundang dan hadir dalam pertemuan ini. Secara khusus Orban mengungkapkan pembicaraan khususnya dengan Zelensky. Kawan, waktu sekarang tidak berpihak kepadamu. Saya siap membantumu, siap memfasilitasi gencatan senjata, dan lalu mengupayakan perdamaian. Begitulah kata Orban mengungkapkan pembicaraannya dengan Zelensky. Zelensky langsung menjawab, Victor, aku punya pendapat berbeda, bukan itu poin kami. Waktu ada di pihak kami. Kata Orban menirukan jawaban Zelensky. Orban lalu menjawab, terima kasih Presiden, aku tidak bisa apa-apa lagi. Beber Viktor Orban menyudahi pembicaraannya dengan Zelensky. Dari pembicaraan ini kita bisa melihat Volodymyr Zelensky memang keras kepala. Dia tidak melihat realitas pertempuran yang merenggut begitu banyak nyawa rakyat Ukraina. Di pertemuan Budapest ini pula, dan dalam pidatonya Zelensky meminta dana dan aset Rusia sebesar 300 miliar dolar Amerika yang dibekukan Uni Eropa untuk diberikan kepada Ukraina. Volodymyr Zelensky benar-benar tidak melihat realitas politik menyusul kemenangan Donald Trump. Dia bersikeras melanjutkan pertumpahan darah ini adalah sebuah sikap yang sudah pasti menjerumuskan rakyat Ukraina ke dalam penderitaan tanpa akhir. Nasib Zelensky dengan demikian dipastikan ke depan akan sangat tragis. Trump ingin perang berakhir, sebaliknya Zelensky yang mulai kehilangan dukungan berusaha terus melawan Rusia. Ketika Trump sudah resmi memimpin di Gedung Putih per 20 Januari 2025 dan dia memegang kekuasaan superpower, ia dengan mudah bisa mencelentikkan jarinya dan Zelensky bukan siapa-siapa lagi.
Pembicaraan langsung Trump dengan Putin pekan lalu menjadi penanda tidak ada kendala signifikan lagi di antara kedua pemimpin Rusia dan Amerika ini. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan Joe Biden, Kamala Harris, dan para pemimpin Eropa lain terhadap Putin sejak pecah perang. Selain meminta Putin untuk menurunkan pergerakan serangan dari pihak Rusia, konon Trump juga mengingatkan kehadiran militer negara yang signifikan di Eropa. Trump agaknya mulai berusaha menghindarkan eskalasi konflik Rusia-Ukraina yang hampir menyeret Rusia berperang melawan pasukan NATO yang di dalamnya ada kontingen besar Pentagon. Sumber di pihak Trump mengatakan percakapan itu positif. Jika skema penyelesaian konflik itu berlangsung cepat, sudah pasti kerugian ada di pihak Ukraina. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk meyakinkan Trump lewat timnya masih mengerjakan peta jalan mereka untuk Ukraina. Meskipun demikian, Donald Tusk berharap Trump segera mengumumkan kepada publik beberapa elemen kunci atau skenario untuk pengakhiran konflik. Misalnya saja tentang jadwal gencatan senjata potensial, garis demarkasi yang akan diberlakukan, serta jaminan keamanan untuk Ukraina. Dari pernyataan Donald Tusk ini, mulai terlihat sejumlah opsi yang kemungkinan akan disodorkan oleh Donald Trump. Apakah skema itu seperti pembuatan zona demilitarisasi, jaminan keamanan untuk Ukraina, apakah akan diterima Rusia? Ini masih menjadi tanda tanya besar. Posisi Moskow sebagaimana dikemukakan Presiden Vladimir Putin dan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, pengakhiran konflik harus melihat realitas terkini di lapangan. Artinya, Rusia sudah pasti akan mempertahankan wilayah Donbas, yaitu Republik Rakyat Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia, hingga Kherson yang panjangnya hampir 800 km. Penduduk di wilayah Donbas itu telah menyatakan diri bergabung dengan Federasi Rusia sebelum pecah perang. Sementara Kremlin juga sudah lebih dulu menjadi bagian Federasi Rusia. Artinya Ukraina akan di posisi kalah merugi dikarenakan kehilangan wilayah sepanjang perbatasannya dengan Rusia. Satu lagi, Rusia sudah pasti ingin pertahankan tuntutan agar Ukraina jadi negara netral, tidak masuk blok militer NATO. Sebab jika Ukraina masuk NATO, maka Rusia menganggap ada ancaman eksistensial ke negaranya dan itu harus dicegah dengan segala cara. Donald Trump di poin ini konon sudah setuju untuk membukukan eskalasi Ukraina ke NATO hingga setidaknya 20 tahun ke depan. Mantan Panglima NATO Laksamana Stavridis memprediksi konflik Ukraina memang akan berakhir dengan Rusia mengambil sekitar 1/5 wilayah Ukraina, tapi Ukraina berpeluang besar akan diterima di Uni Eropa. Putin akan membenci bagian itu sama seperti Ukraina akan membenci bagian Putin yang memegang 20% negara mereka, tapi ini adalah negosiasi, kata Stavridis. Penyelesaian konflik Ukraina-Rusia menurut Stavridis jelas bukanlah sesuatu yang dapat dipaksakan oleh Amerika, tapi harus disetujui Ukraina dan Rusia. Apakah proses finalnya akan cepat sesuai retorika? Donald Trump jawab Stavridis tidak percaya perundingan tetap akan memakan waktu panjang. Lalu bagaimana dengan proposal rencana kemenangan Volodymyr Zelensky? Tentu saja tidak relevan dan sama sekali tidak realistis mengingat kepentingan strategis Rusia di Eropa Timur. Zelensky bersikeras Ukraina akan terus berjuang hingga memilihkan perbatasan lamanya dengan Rusia. Artinya, Zelensky ingin merebut kembali Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia, dan Crimea. Sekali lagi Rusia sudah menegaskan wilayah-wilayah yang disebut Zelensky itu tidak akan pernah kembali lagi ke tangan Kiev. Sementara Perdana Menteri Slovakia Robert Fico mengutarakan Zelensky kini benar-benar takut perang akan segera berakhir. Mantan aktor komedi Ukraina itu benar-benar khawatir Trump akan menangguhkan bantuan militer dan keuangan dari Washington. Fico mengklaim ketika dia melihat Volodymyr Zelensky selama KTT Uni Eropa di Budapest pada 7 November, pemimpin Ukraina tampak sangat terguncang. Pernahkah Anda melihat seseorang yang takut perang akan berakhir? Saya melihatnya dan namanya Volodymyr Zelensky, kata Robert Fico yang beberapa waktu lalu nyaris terbunuh di Bratislava, ibu kota Slovakia. Robert Fico dikenal menantang sanksi bertubi terhadap Rusia dan menolak terlibat dalam mendukung Ukraina dalam perangnya melawan Rusia. Sebagaimana Viktor Orban dari Hungaria, Robert Fico ini dianggap duri dalam daging di tubuh Uni Eropa karena sikapnya. Fico berpendapat jika Washington menutup pendanaan perang untuk Kiev,
maka beban akan sepenuhnya ditanggung Uni Eropa sebagai sponsor Ukraina selama ini. Para pemimpin Uni Eropa di Budapest mendiskusikan apakah mereka mampu untuk terus membiayai militer Ukraina jika Trump memutuskan untuk menarik dukungan Washington. Tapi itu pun di mata Fico, Uni Eropa tidak pernah menang melawan Rusia. Maka karena itu Fico meminta Uni Eropa realistis dan kembali ke tujuan aslinya. Uni Eropa adalah proyek perdamaian dan perang harus dihentikan karena Robert Fico. Slovakia adalah anggota Uni Eropa sekaligus anggota NATO sejak 2004. Tribuners, skenario Donald Trump meski belum diumumkan secara rinci, secara garis besar adalah memberi kemenangan strategis bagi Rusia. Kekalahan Ukraina akibat kehilangan teritorialnya kemungkinan akan mendapat kompensasi lain, entah dari Amerika atau Uni Eropa. Bisa berupa jaminan keamanan untuk negara non-rekonstruksi infrastruktur sekaligus modernisasi militer dan senjata sesuai standar NATO. Peta jalan Donald Trump ini kemungkinan akan mulus, mengingat Trump sudah memastikan tidak akan merekrut dua kolega utamanya di pemerintahan sebelumnya, yaitu Nikki Haley dan Mike Pompeo. Mike Pompeo yang mantan kepala CIA maupun Nikki Haley yang mantan dubes Amerika Serikat di PBB dikenal tokoh-tokoh penghancur perang atau elang di kubu Republik. Mereka dalam posisi yang terkait dengan kompleks industri militer Amerika telah menjadi pendukung vokal dan supporter Ukraina dalam perangnya melawan Rusia. Pompeo pernah memaparkan rencana banyak transfer senjata dari Amerika ke Ukraina yang jelas bertentangan dengan retorika kampanye Donald Trump. Sedangkan Nikki Haley mendukung Ukraina bergabung NATO. Dan dalam rangka apa yang disebutnya sinyal jelas melawan Rusia. Donald Trump dengan demikian ingin memastikan di pemerintahan keduanya ingin mencapai tujuan-tujuan utamanya, yaitu membuat Amerika kembali berjaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.